Ada sebuah getaran yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sebuah perasaan yang tumbuh subur di antara heningnya malam dan riuhnya doa-doa yang dipanjatkan ke langit. Cinta yang coba dipadamkan justru semakin membara, membuktikan bahwa hati manusia bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan sepenuhnya oleh akal pikiran, melainkan sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh pemilik semesta. Di sebuah kota kecil yang selalu diselimuti kabut tipis setiap pagi, hiduplah seorang pemuda bernama Arlan. Arlan adalah tipe pria yang lebih banyak menghabiskan waktunya dengan buku-buku tebal dan pekerjaan di kantor arsitektur kecil miliknya. Baginya, hidup adalah deretan angka, skala, dan garis-garis presisi yang harus dihitung dengan cermat. Ia tumbuh dalam keluarga yang sangat menjunjung tinggi kedisiplinan dan prinsip-prinsip hidup yang kaku. Sejak kecil, Arlan diajarkan bahwa emosi adalah sesuatu yang bisa dikelola dan perasaan adalah variabel yang harus diletakkan di bawah kendali logika. Namun, segala ketenangan yang telah ia bangun bertahun-tahun itu mulai goyah saat ia bertemu dengan Naila. Naila adalah seorang perempuan yang bekerja sebagai pustakawan di perpustakaan kota, tempat Arlan sering mencari referensi desain bangunan tua. Berbeda dengan Arlan yang kaku, Naila memiliki aura yang hangat dan ceria. Senyumnya seperti sinar matahari yang menyelinap di antara celah-celah rak buku yang berdebu. Pertama kali Arlan melihat Naila, ia hanya menganggapnya sebagai staf biasa yang membantunya mencari arsip peta kota tahun 1920-an. Setiap kali Arlan melangkah masuk ke dalam gedung tua berarsitektur kolonial itu, detak jantungnya yang biasanya teratur mulai menunjukkan ritme yang tidak biasa. Ia mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanyalah reaksi fisik karena kelelahan bekerja. Namun, aroma parfum vanila lembut yang selalu mengikuti langkah Naila mulai menghantui pikiran Arlan, bahkan saat ia sudah berada di meja kerjanya yang sunyi. Arlan merasa terancam oleh perasaannya sendiri. Ia merasa bahwa jatuh cinta adalah sebuah kekalahan, sebuah gangguan bagi ambisi-ambisinya yang besar. Maka, ia memutuskan untuk melawan. Ia mulai mengurangi intensitas kunjungannya ke perpustakaan. Ia mencoba mencari referensi dari internet, meskipun ia tahu kualitasnya tidak akan sama dengan dokumen fisik yang ada di tangan Naila. Namun, semakin Arlan menjauh, bayangan Naila justru semakin lekat dalam ingatannya. Setiap kali ia menutup mata untuk beristirahat sejenak, wajah Naila yang sedang tertawa kecil saat menceritakan kisah lucu tentang seekor kucing yang terjebak di rak buku muncul begitu saja. Arlan merasa frustrasi. Ia mencoba menyibukkan diri dengan proyek pembangunan masjid di pinggiran kota, berharap kerja keras dan dedikasi pada Tuhan bisa menghapus perasaan yang ia anggap sebagai gangguan tersebut. Disinilah konflik batin Arlan mencapai puncaknya. Ia mulai membawa kegelisahan itu ke dalam setiap sujudnya. Ia berdoa agar perasaan itu dihilangkan, agar hatinya kembali murni hanya untuk tujuan hidupnya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Setiap kali ia menyebut nama Naila dalam doanya, meskipun dalam konteks meminta agar perasaan itu dihapus, sosok Naila justru terasa semakin nyata dan dekat. Suatu sore di bulan November, hujan turun dengan sangat deras, membasahi jalanan aspal kota yang mulai retak. Arlan yang baru saja menyelesaikan rapat di dekat perpustakaan, terpaksa berteduh di teras gedung tersebut karena motornya mogok. Saat itulah, pintu kayu besar perpustakaan terbuka, dan Naila muncul dengan sebuah payung berwarna biru langit di tangannya. Naila terkejut melihat Arlan yang basah kuyup di sudut teras. Dengan keramahan yang tidak pernah berubah, Naila menawarkan bantuan. Ia mengajak Arlan masuk ke dalam untuk mengeringkan diri dan menikmati secangkir teh hangat. Arlan ingin menolak, logikanya berteriak untuk pergi. Tapi tubuhnya justru melangkah mengikuti Naila masuk ke dalam kehangatan perpustakaan.
Di dalam, suasana begitu tenang. Hanya ada suara rintik hujan yang menghantam atap seng dan aroma kayu tua yang basah. Naila memberikan sebuah handuk kecil kepada Arlan. Saat jemari mereka bersentuhan secara tidak sengaja ketika menyerahkan cangkir teh, Arlan merasakan sengatan listrik yang membuatnya hampir menjatuhkan cangkir tersebut. Mereka duduk berhadapan di sebuah meja kayu panjang yang dikelilingi oleh ribuan buku. Naila mulai bercerita tentang impiannya untuk membangun pojok baca bagi anak-anak jalanan di kota itu. Ia berbicara dengan mata yang berbinar-binar, penuh semangat dan ketulusan. Arlan hanya mendengarkan, namun di dalam hatinya, pertahanan yang ia bangun selama berbulan-bulan mulai runtuh berkeping-keping. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya mengagumi kecantikan fisik Naila, tetapi ia jatuh cinta pada jiwa perempuan itu. Malam itu, setelah kembali ke rumah, Arlan tidak bisa tidur. Ia duduk di sajadahnya dalam kegelapan kamar yang hanya diterangi cahaya bulan dari balik jendela. Ia menyadari bahwa cinta bukanlah musuh yang harus dilawan, melainkan karunia yang harus dikelola dengan bijak. Ia teringat pada sebuah kalimat yang pernah ia baca, bahwa cinta yang paling tulus adalah cinta yang disembunyikan di balik doa, karena di sanalah ego manusia tunduk pada kehendak Sang Pencipta. Arlan akhirnya berhenti melawan. Ia mulai menerima bahwa ia mencintai Naila. Namun, ia memilih untuk tetap diam. Ia tidak ingin merusak kesucian perasaan itu dengan terburu-buru mengungkapkannya tanpa persiapan yang matang. Hari-hari berikutnya, Arlan tetap berkunjung ke perpustakaan, namun dengan sikap yang lebih tenang. Ia tidak lagi melarikan diri. Ia menikmati setiap momen singkat pertemuannya dengan Naila, meskipun hanya sekadar bertukar sapa atau mendiskusikan buku baru. Namun, di balik ketenangannya itu, ada perjuangan yang luar biasa besar. Setiap malam, Arlan bercakap-cakap dengan Tuhan tentang Naila. Ia menceritakan betapa ia mengagumi kebaikan hati perempuan itu. Ia menitipkan keselamatan dan kebahagiaan Naila kepada sang pemilik nyawa. Cinta itu kini tidak lagi membakar hatinya dengan kegelisahan, melainkan menghangatinya dengan harapan yang tulus. Naila sendiri sebenarnya bukan tanpa perasaan. Sebagai seorang perempuan yang peka, ia merasakan ada sesuatu yang berbeda dari cara Arlan menatapnya. Ada sebuah kedalaman yang tidak ia temukan pada pria lain. Namun, Naila juga seorang yang pemalu dan sangat menjaga kehormatannya. Ia hanya bisa membalas perhatian-perhatian kecil Arlan dengan senyuman yang paling manis dan pelayanan yang paling baik. Naila seringkali mendapati dirinya memikirkan Arlan saat ia sedang menyusun buku di rak yang paling tinggi. Ia bertanya-tanya, apa yang sebenarnya ada di dalam pikiran pria pendiam yang selalu tampak membawa beban dunia di pundaknya itu. Suatu ketika, kota itu dilanda musibah banjir kecil akibat luapan sungai. Perpustakaan kota menjadi salah satu bangunan yang terdampak karena posisinya yang berada di dataran rendah. Banyak buku-buku berharga yang terancam rusak. Mendengar kabar itu, Arlan tanpa pikir panjang langsung menuju ke perpustakaan. Ia menemukan Naila sedang berusaha memindahkan tumpukan buku ke lantai 2 sendirian dengan air yang sudah setinggi mata kaki. Tanpa banyak bicara, Arlan langsung membantu. Mereka bekerja bahu-membahu selama berjam-jam di bawah temaram lampu darurat. Dalam kepanikan dan kelelahan itu, mereka seolah-olah memiliki bahasa isyarat sendiri. Arlan tahu buku mana yang harus diambil, dan Naila tahu kemana harus meletakkannya. Setelah semua buku berhasil diselamatkan, mereka berdiri di balkon lantai 2, menatap genangan air di bawah sana. Keduanya tampak sangat lelah. Pakaian mereka kotor oleh lumpur dan air hujan. Naila menatap Arlan dengan tatapan yang penuh rasa terima kasih. Terima kasih Arlan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada buku-buku ini jika kamu tidak datang, ucap Naila dengan suara yang serak. Arlan hanya mengangguk kecil. Ia ingin sekali mengatakan bahwa ia akan selalu datang, kapanpun Naila membutuhkannya. Namun kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Ia hanya mampu berkata, "Ini sudah menjadi kewajibanku sebagai warga kota, Nay." Sebuah jawaban yang sangat Arlan, namun Naila tahu ada makna yang lebih dalam di balik kalimat singkat itu.
Kejadian banjir itu membuat hubungan mereka semakin dekat, meski tetap dalam koridor profesionalitas dan kesantunan. Arlan mulai sering membawakan makanan atau minuman hangat untuk Naila saat ia tahu perempuan itu harus bekerja lembur merapikan sisa-sisa banjir. Sementara itu, Naila mulai memberikan buku-buku yang sekiranya disukai Arlan tanpa perlu diminta. Mereka saling memberi tanpa pernah menuntut. Cinta mereka tumbuh seperti akar pohon di dalam tanah. Tidak terlihat di permukaan, namun sangat kuat dan mencengkeram dalam. Arlan tetap setia dengan prinsipnya untuk mencintai dalam doa. Baginya, doa adalah cara terbaik untuk menjaga seseorang yang belum halal baginya.